Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu angka indeks atau nilai yang menggambarkan perubahan berdasarkan tahun dasar. Anggota kelompok yaitu Cynthia Dewi Sartika, Juminten Wulandari, Atika Sri Anggraini, dan Laurentius Stephen Roy Malang. Materi pertama akan dipresentasikan oleh Laurentius. Kepada Laurentius kami persilakan. Yang pertama, angka indeks. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, indeks adalah ukur statistik perubahan dalam kelompok representatif dan titik data individual. Data ini didapatkan lewat sejumlah sumber seperti kinerja perusahaan, harga, produksi, dan karyawan di perusahaan. Indeks ekonomi digunakan untuk melacak kesehatan ekonomi dari berbagai perspektif, sedangkan indeks di harga pasar keuangan adalah harga gabungan dari berbagai saham berdasarkan kategori tertentu. Di pasar saham yang biasanya menjelaskan kondisi pasar secara keseluruhan. Setiap indeks dibuat dengan metode yang berbeda-beda, dimulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Sekarang, perhitungan bisa dilakukan secara otomatis dengan komputer. Maka indeks dibuat dengan melakukan pembobotan harga yang lebih kompleks agar dapat memperhitungkan harga saham dan kapitalisasi perusahaan. Kapitalisasi atau nilai pasar sendiri merupakan harga saham saat ini dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Indeks juga sering dikaitkan dengan angka indeks yang merupakan suatu angka yang berguna untuk mengukur dan menyatakan perubahan relatif yang terjadi pada harga. Jumlah atau kuantitas atau nilai yang diperbandingkan dengan periode awal dalam dunia bisnis. Angka indeks juga berfungsi untuk memperlihatkan suatu persentase terkait beberapa hal dari satu periode ke periode lainnya. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menyusun angka indeks adalah apa yang akan diukur, metode perhitungan yang digunakan atau cara menghitungnya, sumber dan cara perbandingan data, dan yang terakhir tahun dasar. Angka indeks relatif sederhana atau simple index number. Angka indeks harga relatif sederhana merupakan angka indeks harga relatif sederhana menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Angka indeks harga relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut, yaitu IH sama dengan HT per HO kali 100, di mana IH merupakan indeks harga, HT merupakan harga pada tahun T, dan HO harga pada dasar tahun. Yang kedua, indeks kuantitas relatif sederhana. Indeks kuantitas relatif sederhana merupakan indeks kuantitas relatif sederhana dimaksudkan untuk melihatkan perkembangan kuantitas barang atau barang dan jasa, seberapa besar perkembangan kuantitas tersebut dibandingkan dengan setahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas dasar dihitung tanpa memberikan bobot setiap komoditas karena masih dianggap mempunyai kepentingan yang sama. Indeks kuantitas relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut, yaitu IK sama dengan KT per KO kali 100, di mana IK merupakan indeks kuantitas, KT merupakan kuantitas pada tahun T, dan KO merupakan kuantitas pada tahun dasar. Indeks nilai relatif sederhana. Indeks nilai relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks relatif
sederhana dirumuskan sebagai berikut. IN sama dengan FT per FO kali 100 sama dengan HT KT per HO KO kali 100, di mana IN merupakan indeks nilai relatif sederhana, FT merupakan nilai atau volume pada periode atau tahun T, FO merupakan volume atau nilai pada periode atau dasar atau tahun dasar, HT merupakan harga komoditas pada periode atau tahun T, KT merupakan kuantitas komoditas pada periode atau tahun T, HO merupakan harga komoditas pada periode atau tahun dasar, KO adalah kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Indeks agregat sederhana. Angka indeks harga agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah angka indeks harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Angka indeks harga agregat sederhana dirumuskan sebagai berikut. IHA sama dengan sigma HT per sigma HO kali 100, di mana IHA adalah indeks harga agregat sederhana, sigma HT adalah jumlah harga kelompok barang dan jasa periode T, sigma HO adalah jumlah harga barang kelompok dan jasa pada periode dasar. Selanjutnya, angka indeks kuantitas agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Angka indeks kuantitas agregat sederhana dirumuskan sebagai berikut. Pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juminten. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rumus angka indeks kuantitas agregat sederhana. Dirumuskan IKA sama dengan sigma KT per sigma KO dikali 100, di mana IKA indeks kuantitas agregat sederhana, sigma KT jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode T, sigma KO jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa periode dasar. Indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Indeks nilai agregat relatif sederhana dirumuskan sebagai berikut. INA sama dengan sigma VT per sigma VO dikali 100 sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KO dikali 100, di mana INA adalah indeks nilai agregat relatif sederhana, sigma melambangkan operasi penjumlahan, FT yaitu volume atau nilai pada periode atau tahun T, VO sama dengan volume atau nilai pada periode atau tahun dasar, HT adalah harga komoditas pada periode atau tahun T, KT kuantitas komoditas pada periode atau tahun T, HO adalah harga komoditas pada periode atau tahun dasar, dan KO adalah kuantitas komoditas pada periode atau tahun dasar. Selanjutnya adalah angka indeks tertimbang, yaitu angka indeks tertimbang atau weighting index. Indeks ini berbeda dengan indeks sederhana. Indeks tertimbang memberikan bobot yang berbeda terhadap setiap komponen. Yang pertama yaitu indeks harga tertimbang. Rumus indeks tertimbang adalah sebagai berikut. IHT sama dengan sigma F PT dikali W per sigma PO dikali W dikali 100, di mana IHT adalah indeks harga agregat
tertimbang, PT adalah harga agregat pada tahun T, PO adalah harga agregat pada tahun dasar, W adalah bobot penimbangan, dan sigma adalah lambang operasi penjumlahan. Rumus Lay-Peyres. Etienne Las-Peyres mengembangkan metode ini pada akhir abad ke-18 dalam menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang, yaitu periode dasar indeks tertimbang. Las-Peyres dirumuskan sebagai berikut. IL sama dengan sigma HT dikali KO per sigma HO dikali KO dikali 100. Di mana IL merupakan indeks Las-Peyres, HT adalah harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, dan KO adalah kuantitas pada tahun dasar sebagai pembobot atau W. Yang selanjutnya yaitu rumus Pasche. Setelah Las-Peyres mengemukakan rumusnya, Pasche mengemukakan konsep penggunaan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Rumus Pasche adalah sebagai berikut. IP sama dengan sigma HT dikali KT per sigma HO dikali KT dikali 100. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepada Cynthia dipersilakan. Oke, saya melanjutkan dari Jumminton. Di mana yaitu IP adalah indeks Pasche, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun berjalan sebagai pembobot W. Rumus Fisher. Rumus Fisher mencoba memperbaiki rumus Las-Peyres dan Pasche. Menurut Fisher, indeks agregat adalah paduan dari kedua indeks yang merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fisher menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain. Baik, yaitu IF sama dengan IL kali IP, di mana IF adalah indeks Fisher, IL adalah indeks Las-Peyres, IP adalah indeks Pasche. Rumus Dробis. Indeks Dробis dipergunakan apabila nilai indeks Las-Peyres dan indeks Pasche berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis juga merupakan jalan tengah. Selain indeks Fisher, indeks Dробis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Indeks Dробis dirumuskan sebagai berikut. Yaitu ID sama dengan IL tambah P per 2, di mana ID adalah indeks Dробis, IL indeks Las-Peyres, IP indeks Pasche. Rumus Marshall-Edgeworth. Rumus Marshall-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Las-Peyres dan Pasche. Marshall-Edgeworth menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Indeks Marshall-Edgeworth dirumuskan sebagai berikut. IME sama dengan HT dalam kurung KO ditambah KT, yaitu HO KO ditambah KT dikali 100, di mana IME indeks Marshall-Edgeworth, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar, KT kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun dasar. Rumus Walsh. Indeks Walsh menggunakan pembobot berupa
akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Rumus indeks Walsh adalah sebagai berikut. IW sama dengan HT per KO KT per HO KO KT dikali 100, di mana IW indeks Walsh, HT harga pada tahun T, HO harga pada tahun dasar. KT kuantitas pada tahun T, KO kuantitas pada tahun dasar. Dilanjutkan oleh Atika. Macam-macam indeks. Yang pertama adalah indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen atau IHK merupakan indeks yang memperhatikan harga-harga yang harus dibayar konsumen baik di perkotaan maupun di perdesaan. Itu rumusnya yaitu inflasi sama dengan IHK T dikurang IHK T kurang 1 per IHK T kurang 1 dikali 100, di mana IHKT adalah indeks harga konsumen tahun T, IHKT kurang 1 adalah indeks harga konsumen tahun T kurang 1 atau tahun lalu. Yang kedua adalah indeks harga perdagangan besar. Indeks harga perdagangan besar merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perekonomian suatu negara, yang pada hakikatnya menyangkut komoditas yang diperjualbelikan di suatu negara pada tingkat perdagangan besar atau grosir. 3. Indeks nilai tukar petani. Jika kita membaca laporan BPS, maka akan ada data tentang indeks harga yang diterima petani. Indeks harga yang dibayar petani dan nilai tukar petani. Indeks harga yang diterima petani atau IT merupakan suatu ukuran perubahan harga yang terjadi pada rata-rata harga yang diterima petani untuk produksi pertaniannya. Sedang indeks yang dibayar petani atau IB merupakan ukuran perubahan harga yang dibayar petani untuk barang dan jasa, baik untuk keperluan rumah tangga maupun produksi pertanian. Yang keempat, indeks produktivitas. Produktivitas merupakan rasio antara output dan atau produksi dengan input. Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya seperti produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal, produktivitas mesin. Namun demikian, pada saat teknologi berkembang, sumbangan input sudah tidak dapat dipisahkan, maka sebutan produktivitas diarahkan pada produktivitas total indeks. Produktivitas dirumuskan sebagai berikut. Indeks produktivitas sama dengan produktivitas periode T per produktivitas periode O dikali 100. Adapun masalah dalam penyusunan angka indeks, yaitu pertama, masalah pemilihan sampel. Masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komunitas pada semua tempat seperti Indonesia. Yang kedua, masalah pembobotan. Masalah pembobotan terkait dengan apakah suatu bobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya. Yang ketiga, periode teknologi. Yang keempat adalah masalah pemilihan tahun dasar, dan masalah yang kelima yaitu bagaimana mengubah periode dasar. Saja saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri presentasi pada hari ini. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.